Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam takdim kami, salam hormat kami kepada guru-guru kami, sahabat-sahabat kami dimanapun berada, sebangsa dan setanah air. Perkenalkan, nama saya Saifullah Al-Masul. Bagi sahabat, rekan-rekan yang baru menemukan channel ini atau yang tidak secara langsung melihat video ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga video ini atau channel ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam video ini saya akan memberikan sebuah kisah perjalanan seorang tokoh ya. Ya, kita flashback kepada zaman sekarang ya. Zaman sekarang ini kan banyak sekali konten-konten yang membahas tentang akhir zaman, tentang pergolakan alam seperti apa, yang memang lebih condong kepada satu sosok ini. Saya tidak akan berbicara siapa sosok ini, namun hanya berbagi cerita, berbagi informasi, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Oke, kita mulai ke perjalanan hidup ya. Jadi beliau ini adalah seorang tokoh ya, yang mungkin bisa kita sebut seorang ulama ya. Tapi saya di sini hanya menyampaikan dari sisi manusianya, secara syariat ya, sama seperti kita semua. Dimulai dari proses masa kandungan. Jadi beliau ini pada usia kandungan 9 bulan sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Nah, mungkin karena ada perselisihan rumah tangga, akhirnya terjadilah perceraian di dalam rumah tangga keluarganya seperti itu. Beliau ini masih dalam kandungan usia 9 bulan. Nah, setelah terjadinya perceraian, akhirnya seorang ibu ini yang mengandung beliau melakukan perjalanan pulang ke kampung halamannya, sehingga di dalam perjalanan ibu ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengusap-ngusap perutnya, dan dia berdoa. Di dalam doanya dia meminta supaya anaknya ini tidak sama seperti ayahnya ya. Namun secara tidak langsung pada saat bersamaan ada seorang utusan atau wali Allah yang sedang melakukan perjalanan dari Cirebon ke Banten untuk melakukan sholat Jumat. Pada saat itu seorang wali ini mendengar jeritan hati seorang ibu tersebut, sehingga dengan mendengarnya rintihan seorang ibu tersebut, wali tersebut berdoa kepada Allah, sehingga di situ terjadilah kisah awal. Karena dinyatakan pada saat itu janin bayi yang ada di dalam perut kandungan seorang ibu itu dinyatakan adalah anak batin. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan masa kanak-kanak. Di usia masa kanak-kanak, sosok beliau ini sosok orang yang sederhana, sosok orang yang dermawan dan prihatin. Jadi seketika beliau sekolah dasar pada saat itu di usia kurang lebih 8-9 tahun ya, beliau pada saat itu kelas 4 atau kelas 5 SD, beliau sudah ditinggalkan ibunya untuk merantau ke luar negeri untuk mencari nafkah ya. Alhasil beliau ini adalah sebatang kara. Namun beliau tidak pernah putus asa. Beliau setelah pulang sekolah mencari nafkah, mencari pekerjaan untuk mencukupi kehidupannya. Hari demi hari beliau melakukan aktivitas seperti itu. Setelah pulang sekolah beliau bekerja. Setelah pulang sekolah beliau bekerja untuk mencukupi kehidupannya. Nah, namun di sini saya akan berbicara mengenai sisi kelebihan beliau. Mungkin ini sedikit kelebihan dari beliau, banyak ya, banyak. Mungkin ini salah satu kelebihan beliau. Salah satunya beliau bisa melihat seseorang yang mau meninggal. Artinya beliau ini mempunyai kelebihan yang memang tidak dibicarakan kepada siapapun ya. Itu salah satu kelebihan beliau di masa kanak-kanak. Jadi sudah banyak sekali hal-hal yang di luar logika, di luar nalar ya bagi beliau. Hanya saja beliau tidak membuka kepada rekan-rekannya. Beliau hanya menyimpan sendiri hal-hal yang seperti itu. Setelah usia
kelas 5 SD ya kalau tidak salah. Beliau tidak sampai tamat pendidikannya. Beliau diajak oleh kakeknya ke untuk belajar ilmu agama. Artinya beliau di sana pesantren sampai usia dewasa. Nah, di pesantren tersebut beliau belajar ilmu agama, belajar ilmu bela diri ya, karena beliau hobi bela diri ya, pencak silat ya. Sehingga di usia dewasa beliau sudah menempuh ilmu agama secara lahir dan batin, sudah mampu untuk keluar dari pesantren. Sehingga pada saat usia menginjak dewasa, beliau pulang ke kampung halamannya. Sehingga beliau di sana banyak rekan-rekannya yang sudah masuk ke ranah politik, masuk ke ranah bisnis dan lain-lain, sehingga secara mau tidak mau beliau juga ikut terjun di dunia politik. Dalam pembahasan masalah politik, beliau sangat disegani oleh musuh-musuh politiknya, sangat dihormati, bahkan sangat ditakuti dengan sosok beliau ini. Yang unik adalah beliau tidak hanya masuk ke ranah politik, tetapi beliau juga masuk ke ranah premanisme. Namun bukan berarti beliau yang menginginkan, artinya melihat kondisi pada saat itu di lingkungan tersebut itu terjadi pergolakan antara kubu 1 dan kubu 2 ya untuk merebutkan kekuasaan. Pada saat itu mungkin beliau ini kalau tidak masuk ke ranah premanisme akan terjadi bentrokan yang luar biasa, bahkan akan terjadi banyak nyawa yang menghilang pada saat itu. Akhirnya beliau secara tidak langsung terjunlah ke dunia premanisme. Jadi perjalanan beliau ini juga bukan hanya dari sisi syariatnya saja, tetapi secara ilmu kebatinan beliau juga sangat luar biasa ya. Karena mungkin tekanan batin beliau sehingga ditekan untuk terus mensiarkan agama Islam khususnya ya, sehingga gejolak batin yang ada di beliau ini mungkin tidak kuat karena tidak bisa diukur secara logika. Jadi keilmuan beliau ini tidak bisa diukur secara logika, sehingga beliau hanya mengikuti apa perintah yang ada di dalam bisikan hatinya. Sehingga beliau melakukan perjalanan ke satu tempat yang mungkin banyak orang-orang yang datang ke satu tempat untuk melakukan ritual dan lain-lain, bahkan pesugihan. Salah satunya ada yang di daerah Jawa Barat. Beliau datang ke sana bukan melakukan permintaan pingin jabatan, harta dan lain, bukan, tetapi hanya mengetes apakah betul keilmuan beliau bisa masuk ke ranah tersebut. Akhirnya beliau melakukan. Apa yang terjadi? Jadi yang lucu adalah ketika beliau datang ke satu tempat tersebut, mungkin si kuncen tersebut heran gitu kan. Artinya ketika diundang pemimpin yang ada di sana, ternyata si pemimpin tersebut sudah tahu siapa yang datang. Artinya dia tidak berani keluar. Bahkan diutuslah si orang yang menjaga tempat itu untuk disuruh pulang beliau ini, karena ya tadi itu sesuatu yang di luar logika ya, sesuatu yang memang unik gitu kan. Hanya orang-orang yang ahli kebatinan lah yang paham tentang hal itu. Itu tidak hanya di satu tempat, bahkan beliau ke berbagai tempat yang ada di Jawa Barat, mungkin ke Jawa Timur juga. Artinya betul nggak sih keilmuan beliau ini? Karena secara syariat beliau tidak belajar hal-hal semacam itu. Nah, apakah hal ini bisa kita ukur dengan logika? Mungkin tidak kan. Ini hanya bagi orang-orang yang paham tentang ilmu kebatinan. Lanjut kepada kisah beliau ya. Nah, untuk saat ini beliau sedang mengasuh anak-anak muda tentunya untuk memberikan ilmu-ilmu agama tentang kehidupan khususnya ya. Ya, meskipun di zaman era globalisasi ini anak-anak muda di zaman sekarang itu mungkin agak susah ya untuk diarahkan ke yang lebih baik. Tapi beliau tetap sabar, beliau tetap mendidik
itu yang kami rasakan ya sebagai salah satu anak muda yang diasuh oleh beliau. Banyak rekan-rekan kami yang diasuh, nanti insya Allah akan kita perkenalkan kepada sahabat-sahabat semua. Lanjut kepada kisah. Saat ini beliau sedang mengadakan suatu, bisa disebut pergerakan ya, bisa disebut pergerakan, karena mau tidak mau beliau ini memberikan pesan kepada kami sebagai anak muda untuk menyampaikan isi hati ya, melihat pergolakan alam saat ini. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa memberikan jalan keluar, karena beliau sendiri tidak tahu apa yang harus beliau lakukan gitu. Ya mungkin nanti ahli-ahli spiritual, ahli-ahli kebatinan yang bisa silaturahmi atau bisa ya datang ke tempat kami, kita ngobrol, kita sharing. Kalau misalkan ada kesalahpahaman ya kita bisa luruskan sama-sama ya, seperti itu. Mungkin kalau kita lihat secara ilmu kebatinan ya, jadi kisah ini adalah yang tadi saya jelaskan adalah kisah secara sisi manusianya, sisi syariat ya. Namun pesan beliau sesungguhnya bukan kepada isi syariatnya, tetapi kepada isi ilmu kebatinannya. Jadi sebenarnya beliau ini ingin pulang ke kampung halamannya. Jadi kenapa ingin pulang ke kampung halamannya? Artinya bukan ingin pulang secara syariat, bukan melakukan perjalanan atau naik kendaraan, bukan. Jadi beliau ingin diakui. Kalau memang beliau ini adalah salah satu, mohon maaf ya, utusan, ya mudah-mudahan inilah salah satu jalan keluar bagi beliau gitu, seperti itu ya. Jadi mohon sahabat-sahabat semua, ketika mendapatkan informasi ini jangan diambil mentah-mentah ya. Kalaupun ada kesalahan dalam penyampaian saya atau yang kurang paham, bisa datang ke tempat kami untuk bersilaturahmi. Ya mungkinlah itu sekilas kisah sejarah perjalanan hidup beliau. Ya mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, yang memang tokoh ini adalah tokoh yang kita tunggu-tunggu ya. Ya mudah-mudahan jika Allah sudah menghendaki, apa yang tidak mungkin ya. Terima kasih sudah melihat, sudah menonton video ini. Jika bermanfaat mohon dibagikan kepada rekan-rekan, kepada grup. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Salam takdim, salam hormat kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.